mungkin dari seorang akademisi, salah satunya ini. Anda akademisi ya? Boleh, boleh. Iya, iya. Oh boleh sih? Iya aja kalau gitu. Karena pertanyaan saya kan Anda akademisi. Iya. Iya kan? Iya. Makanya saya ingin tahu apakah Anda setuju dengan artis yang menjadi caleg, dia menjadi seorang wakil rakyat dari beberapa daerah-daerah pilihannya, dapil-dapilnya. Dari pertanyaan Anda, saya menyimpulkan bahwa Anda butuh jawaban saya. Iya. Jadi begini, memang permasalahannya ini sebenarnya kita tidak boleh subjektif ya. Iya. Kita harus objektif, melihat sesuatu, menilai sesuatu harus objektif. Iya. Karena kalau kita subjektif takutnya penilaian kita jadi salah. Iya. Seperti masalah pencalekan dari seorang artis, ini kita juga harus berpikir yang objektif. Iya. Saya punya data. Saya mau lihat data Anda. Negara maju demokrasinya yang kita anggap terhebat di dunia, Amerika Serikat. Iya. Menurut data saya ada 3 fakta yang menarik. Fakta apa itu? Pertama, Amerika Serikat punya presiden yang mantan artis. Anda kenal Ronald Reagan? Tahu? Ya. Dia mantan artis yang jadi presiden. Betul, dia jadi artis cowboy itu dulu ya. Ya betul, Ya. film-film Cowboy. Jadi Ya. satu, Amerika Serikat punya presiden yang mantan artis. Iya. Fakta kedua, mantan artis di Amerika itu ada yang bisa jadi presiden. Yaitu? Ronald Reagan. Iya. Itu kedua. Akhirnya dari 2 fakta itu, Iya. sekarang Amerika punya mantan artis dan juga mantan presiden. Yang dari artis. Ya, Ronald Reagan itu. Dari 1 Anda pecah menjadi 3 ya. Anda tuh irit sekali faktanya. Anda analisisnya kurang tajam. Sebenarnya memang 3-tiganya punya arti yang sama. Tapi kalau Iya. Anda cermati satu persatu, Iya. itu persis maksudnya. Iya. Ya Saya tadi setuju. juga gitu emang. Saya sebagai seorang pengamat analisa, saya sebenarnya tidak mau terjebak pro atau kontra. Iya. Tidak masalah buat saya seorang artis kalau mau jadi caleg. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah ada masalah dengan keartisannya dia sehingga dia harus nyalek? Itu pertanyaan besarnya ya. Iya. Nggak Iya. terlalu besar juga itu. Pertanyaan biasa aja. Yang kedua, tidak ada masalah. Perasaan udah banyak lo ngomong kedua lagi. Aduh, dari Tadi ada masalah apa dengan keartisannya sehingga dia nyalek. Nah, itu. Yang keduanya. Tidak ada masalah ketika artis mau jadi caleg, Iya. asal dia punya kemampuan. Interupsi Pak, Ya. saya dapat komplain banyak nih soal artis-artis yang nyalek. Dari klub saya, yaitu di Jambak ya, jajaran mbak-mbak kreatif. Ya. Itu banyak sekali komplainnya. Jadi mungkin parpol itu nggak harus menerima calon-calon legislatif seperti artis-artis. Nggak harus tes lewat psikologi ataupun lewat akademis. Jadi harus dites lewat cara yang lain. Tes lewat kentutnya Pak, menurut saya. Loh? Iya Pak, betul. Nah, ini Jadi, unik nih. Ini benar-benar. Ini Jadi menurut serius saya- lah ya. Serius, ini serius. Analisanya nih dari kentut ya. Dari kentut Pak. Jadi saya Bunyi harap atau bau? nah itu tergantungnya juga Pak. Jadi kalau kita cari artis-artis yang memang kapabilitasnya tinggi, itu dilihat dari kentutnya. Apakah dia kentutnya suka nahan? Kalau dia kentutnya nahan, itu berarti orangnya sabar. Sabar, Pak. sabar. Tapi kalau dia mengeluarkan sedikit-sedikit, Sedikit-sedikit, itu berarti irit. orangnya hemat. Irit. Itu orangnya Itu, hemat. iya, Kalau iya. dia kentut terus dia bagi ke yang lain, itu suka berbagi. Iya, betul. Jadi kita cari yang seperti Cari itu yang Pak. seperti itu. Level yang Iya. seperti itu. Bu, kalau Jangan yang- umpamanya kentut terus kenapa? itu apes. Maaf saya Gitu. penasaran, saya tertarik. Kalau yang kentutnya wangi stroberi tapi dia zodiaknya Libra, itu kira-kira orangnya seperti apa? Ini menarik yang pasti nih. kalau misalnya Ini kentutnya menarik. dia wangi stroberi dan mengibas-ngibaskan, itu jangan dipilih. Itu orangnya sombong. Iya. Dia pamer Betul, wangi stroberi. baunya, Itu kan? itu jangan dipilih. Itu Oke, orang tepuk tangan sombong. buat kentut ini ya. Terima kasih. Jadi memang kita juga harus lihat prestasi si artis itu seperti apa. Karena Iya. kan banyak yang komplain nih dari teman-teman saya. Apakah dia itu sangat berprestasi? Bukan dari segi keartisannya. Apakah dia rajin melihat rakyatnya? Iya, iya. Jadi orang rajin kan seperti filosofi rajin pangkal kaya. Kaya. Kalau pangkalan ojek itu rame. Iya. Kalau yang enak itu pangkal. Maksudnya makanan. Masalahnya Iya, iya. Pak, sedikit saya tambahkan, ini kalau memang dites dari kentutnya, kita dari kalangan artis ya, Fitrop ya, banyak, itu siapa jadi? Hah? Model. Oh lu model ya? Oh iya model aku. Nah, kalau dari masalah kentut yang dites, siapa juri-juri yang bakal nyiumin kentut caleg-caleg artis Pak? Dari parpolnya. Pak, Kan interupsi di Pak. tesnya udah dari parpolnya. Pak, Pak, ini interupsi saya Pak. kira ini mengada-ada nih ya. Iya, ini- Ya kan nih kalau dari kentut tidak usah pakai juri Pak. Itu yang tidak bisa melewati tahapan tes ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Karena kalau dia akan memperkaya dirinya sendiri, dia akan masuk ke dalam lemari dan dia hirup. Dia hirup.
Dia hirup kentutnya sendiri. Ya itu campuran Pak. Dihirup sama dihisap jadi dihisap. Tapi, nah itu dia. Nah, Kalau dia dia hirup itu mungkin nggak dia boleh. bertahan itu hidup Pak. itu Itu pernah pelit, itu itu pernah pelit. dilakukan oleh orang-orang Jepang, yaitu harakitut namanya. Arah kiri. Enggak, tapi ini terlalu mengada-ada kalau gitu. Karena Enggak loh Pak, bukan ini udah ada di ini untuk dari jadi bawah. caleg itu sebenarnya ada syarat. Di undang-undang Anda tahu. Ada sekitar minim 16 syarat untuk menjadi caleg. Iya, Salah betul. satunya. Iya 16. Salah 16 satunya ya? Satu aja Pak. Salah satunya nggak ada yang gede tulisannya. Jadi bersedia bekerja penuh waktu. betul, iya memang. Itu. Kemudian juga terdaftar sebagai pemilih. Iya. Iya, hubungannya sama kentut nggak ada. Telah berumur 21 tahun. Memang nggak ada. Artinya itu mengada-ada. Karena Ya. secara undang-undang semua ditentukan itu sudah jelas. Iya, Jadi kalau betul. kita menilai dari kentut atau daerah apa, saya kira itu Nonsen. nggak boleh juga. Tapi Karena kentut sendiri memang ada beberapa hal ya. Jadi kentut sendiri sekarang itu lagi diteliti sampai ada level 15 kalau tidak salah. Iya, Pak, itu namanya kemasan keripik. ya, Pak? Itu namanya keripik macaci, Pak. Saya mau dengar dari Anda. Perjuangan apa yang akan, misalnya dapilnya Anda dari Jawa Timur. Misalnya. yang pasti karena saya dari sana saya tahu Surabaya, persis kondisi iya. Jawa Timur. Saya Iya. lahir di Mauspati kan. Di mana? Mauspati saya lahir tuh di Kabupaten Magetan. Desanya Mauspati, Kabupaten Magetan. Bapak saya angkatan udara di Pangkalan Iswayudi itu. Oh. Ibu saya perawat di rumah. Hei, apa urusannya? Mau bapak lo angkatan udara, mau malu angkatin cucian. Gua minta ini deh, kartu keluarga lu keluarin semuanya. Gua mau bacain di sini. Sabar Pak, dia kan lagi jelasin Pak. Calon Tong, ini yakin akan tayang. Diedit loh. Ngomong panjang ini diedit loh. Tapi ini untuk menghargai kebutuhan saya kira yang diedit bagian Anda semua tadi. Saya harus berpikir optimis. Iya, Ketika iya. Anda ingin menjadi anggota legislatif tidak Iya. optimis apa gunanya ini? Optimis modal utama. Iya. Terus nanti masalahnya apa lagi? Kalau saya sudah terpilih, Iya. saya akan ingin tahu persis siapa yang memilih saya. Iya, untuk apa? Saya ingin tahu alasannya kenapa mereka memilih saya. Oh, banyak. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan pilihannya itu. Iya. Kenapa? Kenapa? Iya. Itu, Iya, iya. itu harus saya lakukan. Iya, betul, Kalau betul. saya tidak tahu alasan mereka memilih, Iya. saya tidak punya alasan untuk memperjuangkan mereka. Oh iya, iya betul. Di Amerika, Itu betul. ada 3 fakta yang saya ungkapkan tadi. Lama lagi. Lama lagi. Nyerah Pak. Sudah, cukup. Saya sekarang langsung Wah, aja. saya harap Anda kapok ya. Saya kapok udah. Saya